Kita ke informasi lain, Saudara. Mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap jika dipanggil sebagai saksi dalam perkara judi online. Budi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pengamanan situs judi online, apalagi menerima fee sebesar 50%. Nama Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo serta Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini bernama Komdigi. Merespons hal ini, Budi Aris Setiadi membantah menerima fee 50% terkait pengamanan situs judi online. Budi menambahkan dirinya juga tidak mengetahui soal kesepakatan yang melibatkan pegawai Menkominfo saat itu. Sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena akan selesai proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya orangnya laku. Kedua, Budi Aris tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Jarum. Untuk pemeriksaan misalnya atau menjadi saksi? Saya siap membantu. Itu kan sudah ada BAP. BAP sumpah saya. Waktu saya dipanggil. Bisa dipakai, bisa digunakan. Terkait kasus judi online yang melibatkan ex-pegawai Kominfo, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan Budi Aris bisa dihadirkan ke persidangan jika dibutuhkan dalam upaya pembuktian. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus dimintai keterangan atau tidak. Munculnya nama Budi Aris dalam dakwaan kasus judi online ditanggapi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja yang kayak gitu. Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Nama Budi Aris muncul dalam dakwaan sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 14 Mei lalu dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan. Dalam kasus dugaan judi online, Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Menkominfo Budi Aris sebagai saksi pada 19 Desember 2024. Tim Liputan Kompas TV. Setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim sebagai terlapor, Jokowi mengaku siap